Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Dan seterusnya. Pemirsa, itu tadi adalah penggalan dari puisi karya Chairil Anwar. Kita jumpa lagi dalam acara Jala Budaya. Kali ini dengan topik Chairil Anwar Sang Maestro. Tamu spesial kita kali ini adalah dua orang akademisi dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, kampus Kota Madiun. Beliau adalah Ibu Dr. Anda Agnes Adani M. Hum. Selamat datang Bu Agnes. Selamat. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ardi Wina Saputra MPD. Selamat datang Pak Ardi. Saya panggilnya Pak Ardi ya. Ya, Bu Agnes. Ya. Saya ingin tahu ini, apalagi untuk pemirsa, siapa sih sebetulnya Chairil Anwar? Yang saya tahu sih dia penulis puisi yang sangat-sangat fenomenal. Itu tadi. Monggo, silakan. Oke. Kita semua, terutama anak-anak sekolah, masyarakat mengenal Chairil Anwar adalah tokoh angkatan 45. Jadi dalam dunia sastra itu ada namanya angkatan atau periode. Sebelum 45 itu ada angkatan Pujangga Baru di sekitar tahun 28 bersamaan dengan para pemuda yang mengikrarkan Sumpah Pemuda. Para pemuda ini terdidik secara Belanda. Kemudian ada aliran sastra yang romantis, terutama terkait dengan karya puisi, menggunakan bahasa-bahasa yang indah, teratur, rapi, terpelajar gitu. Kemudian tampil seorang pemuda yang namanya Chairil Anwar yang datang ke Jakarta tahun 42, berkarya selama 7 tahun sampai dengan tahun 49 beliau meninggal, yang diperingati sebagai Hari Sastra di bulan April. Karena daya dobrak yang nyeleneh aneh ini yang mengakibatkan dia bisa menjadi fenomenal, apalagi kemudian mati muda. Kelihatannya untuk menjadi terkenal orang harus mati muda. Jadi sia-sialah saya yang sudah tua ini gitu. Dan ini sebetulnya ada semacam pemberontakan dari tatanan-tatanan, tapi juga karena kehidupan Chairil Anwar sendiri yang menurut saya sedang mencari jati diri, mendobrak kemapanan gitu ya. Jadi karya puisi pertama Chairil Anwar itu berjudul Nisan. Dia begitu terhenyak, kaget, shock karena neneknya meninggal gitu. Jadi itu pertama kali Chairil menulis dengan tatanan yang tidak sama dengan tatanan Pujangga Baru yang 4-4-2-2. Itu jadi ada aturan-aturan persajakan, dihitung, menggunakan bahasa yang indah, melankolis, romantis gitu. Ini ekspresif banget, menyatakan kedukaan, menyatakan kekaguman dengan Diponegoro. Di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali, pedang di kanan, keris di kiri. Nah, ungkapan-ungkapan kepedihan neneknya meninggal, kekaguman dengan kepahlawanan, kemudian kehidupan yang hampa, termasuk juga religiusitas itu tampak dalam diri seorang Chairil Anwar yang berusaha menangan gitu. Kelihatannya dari latar belakang keluarga yang cukup mapan, kemudian dalam tanda petik kalau orang Jawa diwujo gitu loh, apapun dituruti sehingga menjadikan dia menjadi pribadi yang tidak mau kalah. Dan itu ditampilkan lewat karya-karyanya, walaupun akhirnya dia kalah juga karena setiap puisinya kelihatannya ada nada miris gitu loh. Kita lihat deru dan debu. Kata debu itu kan lemah, kalah gitu ya. Terus kemudian
kerikil-kerikil tajam yang terampas atau terempas dan putus gitu. Kata putus, terempas gitu. Itu menunjukkan bahwa hidupnya itu penuh dengan pencarian, pendobrakan dari norma-norma, aturan-aturan yang mengakibatkan dia kelihatannya kemudian kurang peduli dengan kesehatannya sehingga mati muda. Itu yang saya ketahui tentang Chairil Anwar. Bukan hanya aku yang tampak memberontak dengan aku ini binatang jalang, tapi ingin 1000 tahun lagi, 100 tahun atau 1000 tahun? 1000 tahun. Tapi dia hanya bertahan 27 tahun. Ya, itu Pak Titus. Iya, menarik sekali pemirsa kalau berbicara dengan para sastrawan ini. Tapi kalau Chairil Anwar mati muda, ini ada juga tokoh kita yang masih muda. Mungkin Pak Ardi bisa menambahkan apa yang disampaikan Bu Agnes tadi, Pak Ardi. Baik, terima kasih Pak Titus. Jadi ketika saya menambahkan yang disampaikan Pak Agnes, memang betul yang dikatakan bahwa Chairil merupakan sastrawan pendobrak dari angkatan sebelumnya ya. Dalam puisi bahasa Indonesia atau puisi berbahasa Indonesia, Chairil memang berani melakukan tatanan-tatanan baru, mendobrak tatanan-tatanan baru, termasuk kosakata baru dari angkatan-angkatan sebelumnya. Itulah yang membuat Chairil cukup kuat gitu. Kemudian dari segi posisi Chairil di antara para sastrawan, dia mendapatkan legitimasi yang kuat karena pergaulan. Ini yang perlu kita pelajari dari Chairil. Meskipun dia muda, tapi jelajah bergaulnya dengan para sastrawan-sastrawan saat itu seperti H.B. Yasin itu juga patut diacungi jempol itu. Sehingga ketika dia mati, ketika dia meninggal, karya-karyanya tetap abadi karena memang pergaulannya ternyata tidak hanya dari dengan para sastrawan, tapi pergaulan Chairil itu sangat luas sekali dengan berbagai macam seniman ketika dia sampai di Jakarta, dan dia memanfaatkan momentum itu ketika di Jakarta dengan bergaul dengan banyak seniman sehingga karya-karya puisi yang Chairil hasilkan itu dapat diresonansi di berbagai bentuk seni, bukan hanya seni sastra tulis tentunya, tapi juga di musikalisasi kita mendengar seperti itu. Bahkan ketika dikaitkan dengan era milenial ini, kalau Pak Titus tadi tanya tentang kaum muda, Chairil Anwar itu cukup mengangkat film Ada Apa Dengan Cinta 1, AADC 1. Bahkan di AADC 2 setelah lewat hampir 10 tahun, di AADC 2 yang jatuh pertama itu buku Chairil Anwar itu. Sehingga memang keberadaan Chairil Anwar ini sangat kuat sekali, baik secara lirik, secara bentuk, secara isi, dan juga secara legitimasi pergaulannya sebagai pemuda dia sangat diakui gitu Pak. Terima kasih Pak Ardi. Bu Agnes, tadi Pak Ardi menyatakan bahwa kosakata yang disampaikan itu beberapa pemberontakan seperti tadi disampaikan Bu Agnes itu. Ada contoh-contoh lain yang seperti yang paling saya ingat adalah ini kali tidak ada yang mencari cinta. Bukan kali ini, tapi dia menggunakan ini kali. Tidak ada yang mencari cinta di antara gudang, rumah tua, tiang, serta temali. Itu kelihatannya senja di pelabuhan kecil. Jadi ada kisah-kisah yang menurut saya miris gitu loh. Ada cintaku jauh di pulau, pengharapan, sia-sia, Isa, dan seterusnya. Jadi saya melihat ada sesuatu yang berbeda dari zamannya. Kalau sekarang mungkin kita itu sudah beraneka gitu loh. Tapi pada tahun itu, tahun 28, karya sastra itu dipegang oleh orang-orang terpelajar, berpendidikan, menata kata itu demikian baku, benar gitu. Tapi mungkin kurang ekspresif, kurang emosi tidak ditampilkan. Tapi Chairil Anwar menyatakan perasaannya menggunakan bahasa. Jadi nilai makna itu diperoleh, orang bisa tersentuh, ikut sedih, ikut juga bergelora. Iya, saya juga revolusioner lewat akunya, tapi juga pemahaman terhadap pahlawan lewat Kerawang, Bekasi. Walaupun mungkin juga banyak kontradiksi waktu itu. Ada perdebatan bahwa
Chairil Anwar itu kan karena banyak membaca, menguasai bahasa Belanda, karya-karyanya dipengaruhi oleh sastrawan-sastrawan luar gitu loh. Tapi dia bisa mengemas yang Indonesia banget, yang Chairil banget gitu loh. Jadi ada kreativitas yang ditampilkan oleh Chairil Anwar lewat karya-karyanya, tapi juga sungguh-sungguh membumi gitu, apa yang dirasakannya, termasuk tentang surga gitu, yang kemudian Mas Sumi dan Muhammadiyah mengatakan surga dengan 1000 bidadari gitu. Sekarang ini kan menjadi heboh lagi karena surga dengan bidadarinya. Itu Chairil Anwar sudah mengatakannya bahwa surga itu mungkin ada juga di dunia, tidak harus nanti disambut dengan para bidadari gitu loh. Ini yang kemudian saya amati, bagaimana seseorang yang memang pemberontak, tapi seperti yang dikatakan Pak Ardi, dia bergaul dengan banyak kalangan, walaupun dia itu angkuh karena merasa dari keluarga mampu, keponakan seorang tokoh nasional Blank nanti. Iya, Blank nanti ada seorang perdana menteri. Pernah jadi perdana menteri di Indonesia. Ali Sastra Wijaya. Bukan. Pak Ardi bisa membantu saya Blank. Jadi omnya itu menjadi perdana menteri di Indonesia. Sehingga karena dia berangkat dari seorang pengembara ke Jakarta, merasa punya penguasaan bahasa cukup baik, bergaul dengan kalangan atas, tapi juga bergaul dengan kalangan bawah. Bahkan dia mati pun menumpang di temannya yang tidak dianggap teman karena merasa tidak selevel. Tapi angkuh tapi tidak sombong gitu loh. Ini kan sulit mencari. Orang yang angkuh itu kan biasanya sombong. Tapi saya sering menggunakan kata saya sombong tapi baik hati gitu loh. Biasanya orang sombong itu tidak baik hati. Tapi ini angkuh, merasa diri selalu menang, selalu dari keluarga mampu, tapi juga terpuruk, kemudian bergaul dengan kalangan, bahkan mungkin ada kisah-kisah yang mengatakan dia pun hidup menggelandang, makan menumpang, hidup dengan para pelacur jalanan, tapi juga berkunjung ke Fakultas Sastra UI, ke komunitas-komunitas seniman, pelukis, sastra gitu. Ini yang bisa saya tangkap bayangan saya seorang pemuda. Ini umurnya kan baru 20 tahun. Kemudian meninggal di umur 27 tahun. Selama 7 tahun karyanya sebetulnya tidak banyak, tapi bisa menggambarkan fenomenal, menggambarkan kehidupan, kematian, perjuangan, kemudian kekaguman, kemudian kehampaan, ketersia-siaan yang semuanya itu bisa meresap kepada sisi-sisi setiap orang gitu loh. Ini yang kelihatannya mungkin banyak pengagum yang kalau orang sekarang jomblo ngenes itu kelihatannya baca saja puisi-puisi Chairil Anwar. Ada pemberontakan tapi berserah juga, religius juga karena mengarang juga ada surga dan masjid yang Islami, ada Isa dan Luka yang Kristiani. Dia juga berusaha mendobrak nilai-nilai agama juga gitu loh, tapi tetap religius juga gitu. Iya, terima kasih Pak Mir. Pak Ardi, nanti dikatakan pendobrakan di Chairil Anwar ini seberapa jauh sih pengaruh dari lingkungan yang dia geluti tadi mulai dari orang-orang terpelajar hingga ke itu, menurut Pak Ardi seperti apa sebetulnya? Lingkungannya mempengaruhi secara internal dan eksternal tentunya Pak. Kalau secara internal, lingkungan tersebut membuat Chairil memiliki pola hidup bohemian. Pola hidup bohemian itu jadi ketika dia mendapatkan uang banyak, maka dia akan berfoya-foya atau bersenang-senang sampai dia merasa senang. Tapi ketika dia tidak mendapatkan uang atau tidak ada modal uang, maka dia akan bergaul dengan gelandangan, dengan kalangan tingkat bawah seperti itu. Dan itu seperti dalam tanda kutip sengaja diolahnya seperti itu sehingga menghasilkan puisi-puisi yang ekspresif. Itu kalau secara internal, sehingga Chairil dapat dikatakan sebagai salah satu pelopor penyair yang ekspresif, mengekspresikan diri. Dia adalah penyair yang jujur, yang tulus itu, tidak membohongi seperti itu atau tidak bermake up dalam puisi, tapi dia mengekspresikan apa yang sedang ia rasakan. Itu tentu pengaruhnya yang membuat puisi-puisinya keluar ya dari internal dirinya.
Kalau secara eksternal tentunya pergaulan-pergaulan dengan tokoh-tokoh sastra tadi dan juga dengan kalangan bawah tentu membuat Chairil dikenang itu. Habib Yasin sendiri membuat istilah Chairil Anwar sebagai pelopor angkatan 45. Itu karena menurut Yasin Chairil ini memiliki bentuk dan isi. Itu. Jadi dalam sastra itu ada estetika. Itu estetika baru terwujud, sebuah angkatan baru terwujud ketika ada bentuk dan ada isi yang baru. Secara bentuk, Chairil Anwar berbeda dengan sebelumnya. Tadi seperti yang dikatakan Bu Agnes, tentu berbeda dari yang romantisme dan sebelumnya, dan mungkin bermake up tebal ya, atau berpura-pura, mendayu-dayu. Itu secara bentuk sudah berbeda, dan secara isi, dia mengekspresikan yang dari dalam dirinya, secara apa adanya, seperti itu. Terima kasih Pak Ardi. Ya. Pemirsa, menarik sekali berbicara dengan kedua narasumber kita ini, tapi untuk saat ini kita jeda dulu. Jumpa lagi nanti di episode kedua.